Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur semua udah hadir di tempat ini. Udah 10 Desember 2022 ya. Setelah setahun yang lalu kita juga mengadakan retreat di tempat ini. Ini yang kedua kali. Ya puji nama Tuhan. Semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Kita buka di kitab Amsal pasal 16 ayat 20. Kitab Amsal pasal 16 ayat 20. Yang sudah menemukan boleh dibacakan. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagia orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan di situ dikatakan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita semua lahir di bumi ini mulai dari ada proses-proses pertumbuhan, kita mengenal Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa. Jadi dikatakan bahwa suatu kebahagiaan jika kita percaya kepada Tuhan. Kita bahagia boleh mengenal Sang Pencipta, Sang Juru Selamat, Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kehidupan kekristenan itu yaitu hidup pengalaman pribadi bersama Tuhan. Ya. Jadi udah di ujung tahun 2022 ini, kita ingat bulan demi bulan kita lalui. Ya, kita ingat kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2022. Kita ingat akan kebaikan Tuhan. Dan selalu ingat bahwa Tuhan itu ahli dalam segala bidang, ahli dalam segala sesuatu. Kadangkala kita menguasai bidang-bidang tertentu aja ya. Bidang finance, mungkin bidang kuliner, masakan aja, bidang kerohanian, tapi Tuhan menguasai segala sesuatu. Ada sahabat saya yang tinggal di Citra Garden 2 Extension, namanya Pak Yohanes. Umurnya udah 60 tahun. Pekerjaan dia sehari-hari suka bisa renovasi rumah, bikin ruangan, alat-alat tukang pun dia punya. Dia tinggal di rumah anaknya udah married di Citra 2 Garden Extension. Nah, rumah pribadi dia ada di Jonggol. Nah, satu saat dia hanya punya uang 500.000 rupiah, dia kepengen bikin kanopi di depan rumahnya itu. Lah, kalau bikin kanopi dia nggak bisa, bikin kanopi belum pernah, tidak bisa. Kalau dia mau panggil tukang, biayanya 2 juta, 3 juta, bahkan ada 4 juta, 5 juta. Terus apa yang sahabat saya Pak Yohanes ini lakukan? Dia berdoa kepada Tuhan, dia ceritakan kemauan dia, keinginan dia, dan apa yang dia punya kan. Tuhan, saya pengen buat kanopi, cuma uang saya cuma 500.000, nggak cukup. Panggil tukang minta 2 juta, 3 juta. Lalu Tuhan Roh Kudus memberi petunjuk, pewahyuan. Kamu pasang sendiri gimana? Tuhan kasih tahu mulai dari ujung katanya, kan dari titik sudut tuh ada 4 titik sudut mulai dari ujung. Dia beli bahan-bahannya, dia mulai pasang dari ujung. Akhirnya jadi bisa, saudaraku. Itu juga dia kan nggak terpikirkan ya. Dari uang 500.000 akhirnya selesai bisa jadilah kanopi. Nah itulah, ingat Tuhan itu ahli dalam segala bidang, bangunan pun bisa. Ya. Contoh yang lain, ada namanya Ibu Titin. Dia mengisahkan masa mudanya. Sekarang dia kan udah berumah tangga, waktu itu dia mahasiswi. Dia ambil jurusan kimia. Nah, satu saat besoknya itu dia akan ujian. Bahan-bahannya dalam bahasa Inggris, tebal lagi bukunya. Ya, bahan ujiannya tentang partikel elektron. Dia baca-baca, waduh, ini kayaknya nggak lulus nih, bukunya tebal, bahasa Inggris, nggak ngerti lagi.
Apa yang dilakukan oleh Ibu Titin ini, dia menceritakan waktu masa muda ya, waktu dia mahasiswa. Apa yang dilakukan oleh Ibu Titin ini, atau Titin ya, karena belum married waktu itu. Dia berdoa masuk kamar ke Tuhan. Dia juga berdoa, ngomong cerita, Tuhan, saya besok mau ujian, sepertinya nggak lulus nih, susah nih tentang partikel elektron. Lalu dia dengar Tuhan bicara, kamu menyembah. Ya. Titin ini taat nurut, dia ambil gitar, ya gitarnya juga bukan ahli mahir main gitar. Dia bisa aja main gitar seberapa yang dia bisa, mulai dia menyembah Tuhan. Lalu pada menit keberapa itu Tuhan menunjukkan satu film kepada dia tentang lompatan partikel elektron. Dia terkagum juga ya, oh ternyata indah, bagus ya. Tuhan beri pemahaman, pewahyuan, akhirnya dia mengerti. Dan waktu ujian sudah dilaksanakan, lalu dosennya mengumumkan nilai mulai dari yang tertinggi. Nomor 1 siapa? Nah, Titin ini nomor 2. Jadi dia mendapat nilai yang tertinggi nomor 2. Itulah pertolongan Tuhan. Tuhan ahli dalam bidang kimia. Ya. Jadi ya dalam proses perkembangannya juga saya juga kan kita bekerja, belajar, taunya kan ilmu itu aja kan, pengetahuan itu aja. Dulu juga saya sempat nganggap nunggu suara apa langsung dilanjut? Ya, mungkin kita juga suka nganggap kita tahu ngambil keputusan sendiri, pikiran kita sendiri yang kita tahu, yang kita bisa gitu ya. Tapi ingat, kalau keputusan kita itu belum tentu sebaik Tuhan. Kalau keputusan Tuhan itu luar biasa, pasti the best, terbaik. Kalau kita ngambil keputusan di depannya sepertinya benar, tetapi ketika kita jalani bisa jadi salah, saudara. Kalau keputusan sendiri. Nah, ada seorang hamba Tuhan, ya. Dia melayani retreat di kota Selabintana. Selabintana itu kota Sukabumi, dari pusat kota ke Selabintana itu jaraknya 7 km. Ya. Ya di sini sebagian udah ada yang tahu juga ya. Kota Selabintana tempat retreat, di sana banyak pohon-pohon, tempatnya sejuk gitu ya. Nah, hamba Tuhan ini mau melayani sebagai pembicara di retreat. Hamba Tuhan ini pria bersama istrinya ya. Tapi hamba Tuhan ini sekarang udah dipanggil pulang oleh Bapa di sorga. Nah, hamba Tuhan ini kan memuji Tuhan. Wah, Tuhan tuh hebat ya. Dahsyat, dia lagi ngobrol-ngobrol sama istrinya. Tuhan itu hebat, luar biasa ya. Tuhan tuh ajaib. Tiba-tiba dari belakang jeder, ditabrak oleh bis. Lagi tenang-tenang, diam, kan ini kan memuliakan Allah dong, memuji Tuhan ya. Ditabrak oleh bis itu. Langsung hamba Tuhan juga manusia, saudara. Naiklah ke atas, otaknya itu kan langsung dia turun dari mobil, samperin ke belakang, ke tempat supir bis, turun. Wah, hamba Tuhan itu ngomong ke supirnya, turun. Udah mau emosi marah ya, kamu nggak lihat ini kan lagi ngantri tenang begitu ya. Lalu si supirnya, maaf Pak, katanya, kalau saya disuruh ganti, istri saya tidak makan, kata supirnya itu. Waduh, hamba Tuhan juga ini udah emosi marah. Tiba-tiba dia dengar suara, kalau kamu tidak mengampuni, kamu juga tidak diampuni. Langsung dia plus, jadi adem, tenang. Udah mau marah, emosi ke supir itu. Dia dengar itu, jadi tenang. Ya, akhirnya dia mengampuni. Sudah, lain kali jangan terburu-buru begitu ya. Akhirnya juga dia tidak minta ganti rugi. Lalu hamba Tuhan ini masuk ke mobil itu, istrinya juga nanya, gimana? Ya udah diceritakan dari kejadian itu ada suara itu ya. Dan kemudian saat kemudian hamba Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Ada lagi yang datang kepada hamba Tuhan ini menuliskan cek
50 juta, tapi zaman dulu yang dapat Mazda itu 50 juta itu Mazda 626. Ya, waktu itu besar zaman dulu kan, 50 juta akhirnya diberikan mobil baru. Ya. Hamba Tuhan ini mendapat mobil baru, Tuhan utus orang temannya untuk memberi mobil baru, kamu disayang Tuhan. Ya. Jadi hidup kekristenan itu hidup pengalaman pribadi masing-masing kita dengan Tuhan. Nah, itulah juga salah satu pentingnya kalau kita membaca firman Tuhan, baca Alkitab, rajin mendengar firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan itu ingatkan firman Tuhan supaya kita berjalan menurut jalan-jalannya Tuhan, nggak ikutin emosi kita, pikiran kita, tindakan kita, keputusan-keputusan kita yang akibatnya bisa runyam kalau kita ikuti pemikiran kita semua, kemauan kita semua yang menurut kita baik ternyata belum tentu. Makanya itulah hidup kekristenan. Kristus, mengikut Kristus. Jadi dalam firman Tuhan ya saya ada tiga poin yang penting ya. Yang pertama itu takut akan Tuhan. Nah, ini penting sekali dalam kehidupan kita. Contoh di Alkitab yang hidup takut akan Tuhan, ya banyak ya. Tapi saya mau ini tentang Nabi Elisa. Nabi Elisa itu hidup takut akan Tuhan. Ketika Naaman, itu jenderal Naaman ya, panglima jenderal Naaman sakit kusta ya. Lalu diperintahkan untuk mandi kan, 7 kali akhirnya sembuh. Tuhan tuh sudah berfirman kepada Nabi Elisa, kamu jangan terima korban persembahan pemberian dari Naaman ya, jangan terima. Karena mujizat kuasa dari Tuhan itu nggak bisa dibayar. Nah, Tuhan maunya bebaskan aja, nggak usah dibayar. Nah, ketika persembahan, apalah waktu itu kan baju-baju waktu itu mahal ya, baju-baju jubah itu mahal. Berapa uang juga diberikan itu bisa beli kebun anggur. Akhirnya sebagai rasa terima kasih sebenarnya kan diberikan ke Nabi Elisa kan, ini pemberian terima, tapi Nabi Elisa menolak. Nah, berarti Nabi Elisa itu hidup takut akan Tuhan, perintah Tuhan apa dia takut, nggak main terima aja semaunya gitu, nggak bisa. Kalau bujangnya Gehazi akhirnya nerima kan persembahan itu kan, nerima persembahan itu bisa beli kebun anggur, tapi kutuk kusta menimpa ke Elisa itu kan. Nah, yang saya mau perhatikan firman Tuhannya, hidup takut akan Tuhan. Nah, di sini juga kalau tiap pagi jam 5 subuh ikut AOC dari Bandung ya, Ark of Christ, AOC. Nah, di situ kan ada pimpinannya namanya Ibu Selvia. Ibu Selvia itu istri dari Pak Daniel Cipto. Nah, Ibu Selvia ini takut akan Tuhan juga. Takut akan Tuhannya gimana? Firman Tuhan sudah, Ibu Selvia ini udah tahu firman Tuhan itu udah bilang jodoh kamu itu Pak Daniel Cipto. Makanya waktu ditanya kok kamu nggak mau pacaran sama pria-pria lain, nggak mau. Kamu tahu jodohnya? Ya Tuhan udah bilang jodoh saya Pak Daniel Cipto. Nah, Ibu Selvia ini hidup takut akan Tuhan. Jadi ya dia nunggu, akhirnya emang terjadi pernikahan dengan Pak Daniel Cipto kan. Jadi hidup takut akan Tuhan itu dia tidak, Ibu Selvia itu tidak pacaran dengan pria-pria lain gitu. Dia hanya nurut Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Ya akhirnya pacaran dengan Pak Daniel Cipto dan menikah dengan Pak Daniel Cipto. Itu contoh hidup takut akan Tuhan. Ya. Kemudian poin yang kedua, mengutamakan Tuhan atau mendahulukan Tuhan. Ini penting ya, penting. Jadi dalam kehidupan kita kan suka ada waktu sama, tanggal sama, jam sama, tapi ada dua pilihan yang berbeda, bertentangan. Ini mana yang harus dipilih? Kita kan nggak bisa. Kita nggak bisa hadir di dua tempat dalam waktu bersamaan, itu nggak bisa kan? Kita harus milih salah satu, yang mana yang harus dipilih. Kesaksiannya ada hamba Tuhan juga, firman Tuhan datang kepada hamba Tuhan, hari ini kamu jangan kemana-mana, tinggal di rumah saja. Itu udah firman Tuhan datang kepada dia. Ya, dia bilang. Lalu sore harinya datang hamba Tuhan
terkenal di Indonesia, cuma yang nggak disebutkan. Hamba Tuhan ini punya gereja besar, seorang nabi lagi datang ke hamba Tuhan ini kan. Nah, hamba Tuhan ini, seorang nabi ini bilang, saya datang ke sini diutus Tuhan, disuruh Tuhan untuk mengundang kamu sebagai pembicara sore hari di gereja saya. Kalau hamba Tuhan dengar, oh ini di satu disuruh Tuhan, kedua ini nabi hamba Tuhan, dia minta apa? Dia disuruh untuk khotbah, ya pasti ikutin dong suruhan khotbah. Tapi ingat tadi Tuhan pertama bilang apa? Jangan kemana-mana, di rumah saja. Mana yang diikutin? Yang mana saudara yang diikutin? Ini juga disuruh Tuhan. Benar Tuhan nyuruh ke hamba Tuhan ini untuk khotbah di gereja dia. Mana yang diikutin? Dua-duanya juga perintah Tuhan. Yang pertama perintah Tuhan, ini juga perintah Tuhan. Yang saudara ikutin yang mana? Yang di rumah. Bedanya di mana bedanya? Nah, yang pertama betul itu suara Tuhan langsung. Yang kedua itu kan udah manusia, udah ada orang kedua, ya kan, second person. Jadi yang betul itu ikutin yang pertama, itu suara Tuhan langsung. Kalau kita, segen ini nabi, terus dia ngomong juga Tuhan yang suruh, saya ikutin dia dah. Maksudnya sih motivasi mungkin dia baik, benar ya. Ya tapi kan itu udah manusia yang nyuruh dia. Akhirnya karena hamba Tuhan itu ngomong, enggak, Tuhan udah perintah, saya nggak bisa, maaf, saya nggak bisa jadi pembicara di tempat kamu sore hari. Hamba Tuhan ini marah-marah, nggak nurut ya saya, disuruh Tuhan loh, marah-marah ngamuk. Ya itu kan urusan orang itu sama Tuhan. Tuhan juga lagi memproses. Mestinya kan, ya itu kan urusan, ya kamu nggak nurut, tanggung jawab kamu ya. Mestinya kan gitu, nggak usah marah-marah juga dong. Hamba Tuhan cuma marah-marah. Kamu nggak nurut, saya kesini disuruh Tuhan, bukan maunya saya sendiri, ya kan? Ya itu kan urusannya hamba Tuhan dengan Tuhan. Nah, urusan sendiri, karakter, tabiat, begitulah. Nggak mesti semua diturutin kemauan manusia. Ya, itu mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Kalau saya punya pengalaman pribadi, sekitar tahun 2010, udah lama ya, 10 tahun yang lalu. Waktu itu kan saya masih ngajar bimbel, bimbingan belajar. Murid saya di Duta Garden, Jakarta Barat. Nah, saya juga ikutin komunitas kaum pria atau full gospel. Ya, full gospel, kaum pria. Nah, itu diadakan tiap hari Selasa. Satu saat, ketuanya, kalau ketuanya itu disebutnya presiden. Presidennya minta saya ngomong, minggu depan kamu pembicara ya. Ya, saya iyain, ya. Terus waktu itu kan ya ada itulah konsumsi. Dia ngingetin 2 kali, 1 kali lagi dia ingetin lagi. Jangan lupa pasti ya, ingetin lagi. Iya, saya udah bilang. Kan nunggu seminggu kemudian kan. Nah, di hari Selasanya itu, saya datang tawaran untuk ngajar di Duta Garden. Waktu itu sebulan 800.000, kan lumayan ya. Ya 10 tahun yang lalu 800.000 lumayan. Nah, saya juga pikirnya, waduh, ini waktunya sama ya, antara pembicara jamnya sama, ini saya ke Duta Garden sama nih waktunya nih. Saya itu saya juga dalam proses, saya juga manusia. Saya ngambil keputusan pergi ngajar. Lalu saya WA ke presidennya, Pak, saya nggak bisa gitu. Akhirnya saya ngajar. Nah, saya pikir tidak apa-apa, nggak taunya malamnya saya dapat mimpi ditegur Tuhan. Saya dapat mimpi ditegur Tuhan. Besoknya saya, kaget. Saya nggak nyangka. Saya pikir nggak apa-apa ya. Nggak taunya Tuhan negur saya. Lalu saya waktu itu pergi juga ke acara itu. Saya ngalami hilangnya damai sejahtera. Gimana sih hati saya tuh nggak tenang. Kayaknya susah, sedih hati gitu. Terus saya juga ya minta ampunlah ke Tuhan. Tuhan ampuni saya salah. Karena dari mimpi itu saya tahu Tuhan negur saya. Saya keliru. Mestinya saya jangan pikirin uang, duit, jangan. Pikirannya jangan duit, uang, jangan. Harus ikut Tuhan. Tuhan suruh sebagai kamu bagi sharing lah. Ya udah bagi sharing mestinya kan. Nah, waktu saya sedih doa itu ya kan ini kan kayaknya yang lain nggak tahu, ini pribadi, urusan pribadi saya dengan Tuhan.
saya minta ampun, maaf Tuhan, saya sedih, saya nyesal gitulah, saya salah ngambil keputusan. Lalu dari jawaban Tuhan, kamu hubungin lagi ketua presidennya, kamu minta dijadwalin ulang. Oh, ini ada jawaban, saya lega lah dikit lah, udah mengurangi rasa saya sedih, ya nyesal juga ya. Saya hubungi WA ke presiden. Saya terus terang ke dia, saya dapat mimpi, saya ditegur Tuhan gak enak, mohon Pak dijadwal ulang. Ya udah, akhirnya presiden setuju menjadwal ulang untuk share firman Tuhan di minggu berikutnya. Akhirnya saya lakukan. Tapi di situ saya dapat pesan juga, kena sanksi puasa 3 hari. Jadi saya puasa 3 hari. Udah diwanti-wanti, jangan gagal ya, 3 hari nggak bisa rubah-rubah lagi. Udah saya puasa 3 hari. Itu benar. Itu rasa puasa itu merendahkan diri, nyesal, bertobat seperti kisah Yunus. Puasa itu benar, merendahkan diri, bertobat dari salah, kan minta ampun ke Tuhan, minta maaf ke Tuhan. Nah, waktu udah selesai 3 hari itu, saya mimpi lagi dapat pin yang ditaruh di sini. Saya heran juga ya. Itu ada unsur nurut. Karena kamu ikutin udah puasa 3 hari dikasihlah pin gitu. Jadi Tuhan itu hebat, aneh, kadang ya unik juga. Mau bilang kalau ada pengalaman pribadi Tuhan lucu, ya benar lucu, humor. Tuhan juga suka humor. Tapi Tuhan tuh baik, luar biasa. Di rancangan Dia itu kebaikan semata untuk kita anak-anaknya. Itu mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ada satu lagi kesaksian lah, mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ini waktunya hari Minggu sore. Teman saya ngundang acara bisnis, prospek bisnis nih, bagus nih, udah menarik lah pokoknya tawaran di WA itu. Tapi waktu bersamaan juga ada jam ibadah. Nah ini kan sering kali ya, entah saya atau yang lain, saya nggak, karena ini pengalaman pribadi saya nggak tahu. Bentrok waktunya sama, pilih yang mana ini, antara kebaktian atau prospek bisnis. Jadi kalau kita banyak pikir, analisa, bisa jatuh juga. Menurut pemikiran kita kan pagi bisa ibadah, misalnya sore pergi ke rekan bisnis, bagus nih prospek, kayaknya menjanjikan lah, nanti akan masa depan cerah gitu ya. Nah, tapi setelah doa-doa itu dapat dorongan untuk pergi ke ibadah. Ya udah saya ikutin ke ibadah. Setelah ibadah biasa kan puji-pujian firman Tuhan. Pas udah selesai mau pulang, teman saya itu manggil-manggil, Pak Yakob. Siapa? Oh, teman saya udah lama nggak ketemu. Dia sodorin amplop, saudara. Wah, ini berkat Tuhan, puji Tuhan, nih nggak nyangka. Terus akhirnya saya ngobrol ke bawah, kan itu lantai 2 ke bawah. Di situ kan di bawahnya itu ada supermarket Giant waktu itu ya. Lagi ngobrol-ngobrol, terima kasih ya. Tuhan memberkati saya, gimana kabarnya. Terus saya di itu juga tergerakkan hati saya untuk belanjain kamu. Masuk beli belanja dia yang bayar. Jadi 2 kali berkat, puji nama Tuhan ya. Jadi pokoknya kalau nurut Tuhan, ikut Tuhan. Nah yang masuk ke poin ketiga. Tadi setelah mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan. Yang ketiga nurut, patuh akan perintah Tuhan. Itu luar biasa. Berkatnya entah mau seketika, mau besok, 6 bulan lagi, 2 tahun lagi, terserah Tuhan. Mau penggenapannya itu kita nggak tahu kapan digenapinya. Kalau Tuhan memberkati, ya kadang kita nggak tahu, kita jalanin aja, berkat itu datang. Ya, jadi 3 hal yang penting. Pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, mengutamakan, mendahulukan Tuhan, dan patuh atau taat. Terus istilah hamba Tuhan yang kita tahu kan, pendeta, penginjil, nabi pun hamba Tuhan. Ini kita semuanya ini hamba Tuhan. Kita selain hamba Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Jadi ibu rumah tangga juga dia hambanya Tuhan. Profesi-profesi seperti pengacara-pengacara itu bisa dipakai Tuhan untuk mengungkapkan kebenaran. Kan ada macam. Kalau kasus-kasus di pengadilan itu ada yang bohong, ada yang tidak jujur. Tuhan maunya kebenaran yang diungkapin, dipakai anaknya. Jadi ada pengacara-pengacara juga dipenuhi Roh Tuhan, Roh Kudus. Jadi itu juga hamba Tuhan. Baik dokter gigi, wira swasta, pengusaha, itu juga hamba Tuhan. Kita nih hambanya Tuhan. Juga sekaligus anak-anaknya Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudariku, sebentar kita akan masukin tahun 2023. Terus ikut Tuhan, tetap semangat, setia kepada Tuhan.
rintangan, halangan kita alami, cuma bedanya itu kita bisa mengatasi, ya. Anak Tuhan contohnya kenaikan BBM, kan kita juga harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk beli bensin kan, soal BBM. Tapi kita bisa mengatasi, itu bedanya. Kalau orang bilang, prediksi-prediksi di depan nih nanti ada kegelapan lah kegelapan, Tuhan sendiri, Tuhan bilang, akulah terang dunia, kita nih anak-anaknya ikut terang. Ya kita sebagai anak Tuhan ngalami terang Tuhan dong, ya, berjalan bersama Tuhan. Di situ ada keajaiban, ada hal yang luar biasa, ya. Jadi jangan khawatir atau keder. Kalau pengalaman saya waktu itu krisis 98, karena saya waktu itu di kantor sering terlalu banyak baca koran, ya. Waktu itu kan zamannya koran, berita semua ahli ekonomi prediksi akan pesimis, susah apa segala. Jadi saya kepengaruh karena kebanyakan baca begitu, jadi lemah, pesimis apa ya. Kalau kita sekarang nih banyak media sosial, ya. Coba itu yang penting tuh firman Tuhan juga, ya, supaya kita optimis, tetap percaya kepada Tuhan. Tadi firman Tuhan, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Jadi bangkitkan iman semangat kita, terus ikut Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan dengan yakin, percaya, selalu andalkan Tuhan. Jadi kitanya sendiri ini pribadi kita harus butuh Tuhan. Tuhan itu segala sesuatu. Aku nggak bisa hidup dengan kekuatanku sendiri. Kita perlu Tuhan. Terus komitmen untuk mau berdoa, komunikasi dengan Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saya mau kita semua bangkit berdiri. Kita untuk memuji Tuhan, kita teriakan puji Tuhan 7 kali, ya. Saya nanti pakai aba-aba jari-jari. Udah berdiri semuanya? Siap? Kita memuji Tuhan 7 kali, ya. Setelah aba-aba. 1, 2, 3. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan.